Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Muta'ali Agustina dengan NIM 19111S1035 dari kelas D3B Analis Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Strongyloides tecoralis untuk memenuhi mata kuliah Parasitologi 1. Langsung saja kepada pembahasannya. Strongyloides tecoralis atau cacing benang adalah parasit nematoda usus yang dikeluarkan melalui tanah dan penetrasi melalui kulit. Penyakitnya disebut strongyloidosis. Infeksi ringan pada Strongyloides tecoralis pada umumnya terjadi tanpa diketahui hospesnya, karena tidak menimbulkan gejala infeksi sedang, kan dapat menyebabkan rasa sakit seperti tertusuk-tusuk di daerah epigastrium tengah dan tidak menjalar. Klasifikasinya, yang pertama, kingdomnya termasuk ke ada Animalia. Yang kedua, filumnya termasuk ke dalam Nemathelminthes. Kelasnya termasuk ke dalam nematoda. Ordonya yaitu Rhabditida. Familinya Strongyloididea. Genusnya Strongyloides. Dan spesiesnya merupakan Strongyloides tecoralis. Selanjutnya itu ada siklus hidup Strongyloides tecoralis. Siklus hidupnya terjadi menjadi dua, yaitu siklus hidup secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama, siklus hidup secara langsung. Sesudah 2-3 hari larvanya di tanah, larva Rhabditiform yang berukuran kira-kira 225 x 16 mikron berubah menjadi larva filariform dengan bentuk langsing dan merupakan bentuk infektifnya. Panjangnya kira-kira 700 mikron. Bila menembus kulit manusia, larva tumbuh, masuk ke dalam peredaran darah vena dan kemudian melalui jantung kanan sampai ke paru. Dari paru, parasit yang mulai menjadi dewasa menembus alveolus, masuk ke trakea dan laring. Sesudah sampai di laring, terjadilah refleks batuk sehingga parasitnya dapat tertelan. Kemudian, ketika sampai di usus halus, bagian atas, larva tersebut berubah menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa yang tumbuh di dalam usus ini hanya yang cacing betinanya saja. Nah, cacing betina ini dapat bertelur yang ditemukan kira-kira 20 hari sesudah terinfeksi. Dan telur ini dapat berubah menjadi larva Rhabditiform sehingga dapat terjadinya autoinfeksi ataupun berubah menjadi larva filariform ketika dikeluarkan dan terjadi siklus yang berulang. Selanjutnya, yaitu siklus tidak langsung. Pada siklus tidak langsung, larva Rhabditiform di tanah berubah menjadi cacing jantan dan betina. Cacing jantan dan betina ini dapat menghasilkan telur yang menetas menjadi larva Rhabditiform. Larva Rhabditiform dalam waktu beberapa hari dapat menjadi larva filariform yang infektif dan masuk ke dalam hospes baru. Atau larva Rhabditiform tersebut juga mengalami fase hidup bebas atau maksudnya adalah tumbuh menjadi cacing dewasa. Siklus tidak langsung terjadi bila mana keadaan lingkungan sekitarnya optimum, yaitu sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan untuk kehidupan bebas parasit. Contohnya seperti di negeri tropik dengan iklim lembab. Disebutkan bahwa tadi juga dapat terjadinya autoinfeksi, yaitu larva Rhabditiform kadang-kadang berubah menjadi larva filariform di usus atau daerah sekitar anus. Bila larva filariformnya menembus mukosa usus atau kulit perianal, maka terjadi suatu daur perkembangan di dalam hospes. Adanya autoinfeksi dapat menyebabkan strongyloidosis menahan pada penderita yang hidup di daerah non-endemik. Selanjutnya itu ada ciri-ciri telur Strongyloides tecoralis. Di sini terdapat gambar yang bisa kita simak bersama-sama. Ciri-cirinya yang pertama itu memiliki bentuk oval, berdinding tipis dan tembus sinar, memiliki panjang 50-58 mikron cm dan lebarnya sekitar 30-34 mikron cm. Selanjutnya ada ciri-ciri larva Strongyloides tecoralis. Larvanya terbagi menjadi dua, yaitu larva Rhabditiform dan filariform. Pada larva Rhabditiform, bentuknya seperti yang berada di gambar, dengan ciri-ciri panjangnya 225 mikrometer, ruang mulutnya terbuka, pendek dan lebar, esofagusnya dengan 2 bulbus, dan ekornya runcing, dapat dilihat dalam gambar.
Yang kedua, larva filariform. Panjangnya dapat sepanjang 700 mikrometer, langsing, ruang mulutnya tertutup, esofagusnya menempati setengah panjang badan, bagian ekornya berujung tumpul berlekuk, dan tidak mempunyai bulbus esofagus. Selanjutnya ada ciri-ciri Strongyloides stercoralis dewasa. Di sini terdapat gambar cacing betina maupun jantan. Cacing dewasa betina berukuran 1 × 0,05 sampai 0,07 mm, mempunyai esofagus berbentuk lonjong, bulbus esofagus di bagian posterior, ekornya lurus meruncing, vulva terletak dekat pertengahan tubuh merupakan muara dari uterus bagian posterior. Dan yang kedua yaitu cacing dewasa jantan berukuran 0,7 mm dan 45 mikrometer. Ekornya melengkung ke depan, memiliki 2 buah spikula kecil kecoklatan. Dan esofagusnya lonjong dilengkapi bulbus esofagus. Dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu patogenesis. Spesies ini hidup pada daerah beriklim tropis dan subtropis. Hanya cacing betina pada spesies ini yang hidup sebagai parasit pada tubuh manusia, terutama di duodenum dan jejunum. Larva filariform bisa juga terbentuk dalam usus sehingga terjadi infeksi yang disebut autoinfeksi interna. Ada 3 tipe penyakit yang disebabkan oleh organisme ini. Tipe ringannya yaitu ketika hampir menimbulkan luka, tipe sedangnya mengalami gangguan di usus, dan tipe beratnya ketika seluruh tubuh dan akan menyebabkan kematian. Apabila larva filariform dalam jumlah besar menembus kulit, akan timbul kelainan pada kulit yang dinamakan creeping eruption yang disertai rasa gatal. Pada cacing Strongyloidesis, ada kemungkinan terjadi autoinfeksi dan hiperinfeksi. Pada hiperinfeksi, cacing dewasa yang hidup sebagai parasit dapat ditemukan di seluruh traktus digestivus dan larvanya dapat ditemukan di berbagai alat dalam, contohnya seperti paru, hati, dan kandung empedu. Sering ditemukan pada orang yang mengalami gangguan imunitas dan dapat menimbulkan kematian. Pada pemeriksaan darah, mungkin ditemukan eosinofilia atau hipersinofilia, meskipun pada banyak kasusnya jumlah sel eosinofilnya normal atau normal eosinofilia. Selanjutnya yaitu ada manifestasi klinis. Yang pertama ada asimptosis, yang kedua ada gatal pada kulit, yang ketiga ada nyeri epigastrium, yang keempat ada mual dan muntah, yang kelima ada diare, dan yang keenam ada batuk serta nyeri tenggorokan. Selanjutnya ada bentuk infektifnya, yaitu telur yang menetas selama 2-3 hari di tanah akan berubah menjadi larva rhabditiform dan akan berubah menjadi larva filariform. Kemudian ada bentuk diagnostiknya. Yang pertama, menemukan larva rhabditiform ataupun cacing dewasa dalam tinja. Yang kedua, menemukan Strongyloides stercoralis di dalam cairan duodenum dan usus halus. Yang ketiga, menemukan antigen Strongyloides stercoralis dalam darah. Yang keempat, menemukan Strongyloides stercoralis dari cairan paru-paru ataupun saluran pernapasan. Untuk sampelnya dapat berasal dari feses, cairan duodenum, cairan usus halus, darah, antigen darah, dan cairan paru-paru atau saluran pernapasan. Diagnosis Strongyloides stercoralis. Yang pertama ada pemeriksaan sampel feses. Sampel feses akan diperiksakan di laboratorium untuk mendeteksi ada tidaknya telur Strongyloides stercoralis. Menemukan larva rhabditiform dalam tinja segar dalam biakan dalam aspirasi duodenum. Biakan tinja selama sekurang-kurangnya 2 x 24 jam menghasilkan larva rhabditiform dan cacing dewasa Strongyloides stercoralis. Yang kedua yaitu ada aspirasi duodenum. Sampel yang berupa cairan dari dalam usus 12 jari atau duodenum dan usus halus akan diperiksa di bawah mikroskop untuk melihat ada tidaknya Strongyloides stercoralis. Yang ketiga ada pemeriksaan antigen darah. Pemeriksaan antigen darah dapat membantu dokter untuk mencari antigen Strongyloides stercoralis. Tes ini dilakukan ketika dokter mencurigai bahwa pasien memiliki infeksi tetapi tidak menemukan parasit dalam usus 12 jari ataupun fesesnya. Yang keempat ada kultur dahak. Menggunakan kultur dahak atau sputum kultur untuk menganalisis cairan dari paru-paru atau saluran pernapasan pasien. Tujuan pemeriksaan ini untuk mengetahui ada tidaknya Strongyloides stercoralis.
Selanjutnya yaitu ada tata laksana. Yang pertama ada simptosis, yaitu akan memberikan obat sesuai apa yang penderita alami. Contohnya, ketika pasien mengalami nyeri, maka akan diberi obat anti nyeri. Yang kedua, yaitu ada pemberian beberapa obat. Yang pertama ada albendazole sebanyak 400 mg selama 1-2 kali per harinya dalam jangka waktu 3 hari sampai 7 hari. Yang kedua, ada mebendazole sebanyak 100 mg, yaitu dilakukan selama 3 kali per hari dalam waktu 2-4 minggu. Yang ketiga, ada ivermectin, yaitu single dose sebanyak 200 mikrogram per kilogram berat badan. Selanjutnya ada edukasi. Yang pertama yaitu penggunaan jamban yang dilakukan secara bersih dan sehat. Yang kedua ada mencuci tangan dengan baik dan benar. Yang ketiga ada penggunaan alas kaki agar alas kaki tidak menginjak langsung ke tanah. Ditakutkan tanah terinfeksi ataupun terdapat cacing Strongyloides stercoralis. Yang keempat yaitu menghindari penggunaan pupuk tinja. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.